Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaliza Ibnu Fakih dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi TIK yaitu software dan hardware jaringan. Dari software jaringan adalah sistem operasi jaringan yang beroperasi pada perangkat teknologi seperti komputer, laptop, dan berbagai gadget lainnya. Software jaringan bertujuan untuk menghubungkan perangkat tersebut dengan yang lain. Software jaringan juga berfungsi untuk menghubungkan perangkat internet. Jenis-jenis software jaringan yaitu ada Windows, Linux, Mac, IBM, dan Solaris. Yang pertama ada Windows. Windows adalah salah satu sistem operasi jaringan yang banyak dipakai oleh semua orang di seluruh dunia. Windows dinilai sangat mudah dalam pengoperasiannya. Windows adalah pengembangan dari MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. Windows termasuk dalam kategori sistem operasi jaringan berbasis grafis. Beberapa macam versi Windows yang masih digunakan sampai sekarang adalah Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Yang selanjutnya ada Linux. Linux termasuk dalam kategori sistem operasi jaringan berbasis grafis. Linux adalah perkembangan dari Unix sekaligus gabungan dari Minix. Linux diminati karena memiliki ketahanan terhadap malware. Umumnya, Linux banyak dipakai pada jaringan besar untuk akses berkas di perusahaan-perusahaan atau lembaga pendidikan. Selanjutnya ada Mac. Mac adalah sistem operasi jaringan yang khusus dibuat untuk rangkaian produk dari Apple Computer. Mac sendiri merupakan singkatan dari Macintosh Operating System. Mac juga masuk ke dalam jaringan sistem operasi jaringan berbasis grafis. Selain terkenal stabil dan ampuh melawan serangan malware, Mac juga mampu melakukan berbagai perintah dalam waktu yang bersamaan. Namun, untuk menggunakan Mac dibutuhkan budget lebih, dikarenakan produk Apple komputer yang cenderung mahal. Selanjutnya ada IBM. IBM adalah salah satu software jaringan yang menggantikan keberadaan DOS. Pada awalnya, sistem operasi IBM dibuat lewat kerjasama antara Microsoft dan IBM. Sistem operasi IBM menggunakan kemampuan penuh dari microprosesor Intel 80208 yang memiliki modus proteksi yang dapat menjalankan perintah secara stimulan. Sayangnya sistem operasi ini sudah tidak dapat Anda jumpai lagi karena pemakaiannya sudah dihentikan sejak tahun 2006. Yang selanjutnya ada Solaris. Software Solaris merupakan salah satu bentuk perkembangan sistem operasi Unix. Solaris dikelola oleh Sun Microsystem pada tahun 1992. Solaris adalah sistem operasi yang sifatnya open source, jadi siapapun yang dapat mengakses, mengubah kode, memodifikasi, dan menyebarkannya ke siapa saja. Namun peminat software ini masih sedikit dibandingkan software lain. Selanjutnya kita akan membahas hardware jaringan. Hardware jaringan atau perangkat keras jaringan komputer adalah alat-alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer lainnya dalam jaringan untuk tujuan berbagi data, berbagi informasi, dan juga berbagai peripheral dalam sebuah jaringan. Lalu jenis-jenis hardware ada beberapa, yaitu NIC atau Network Interface Card, modem, kabel jaringan atau UTP, konektor, workstation, hub, dan switch. NIC merupakan salah satu perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar komputer. Fungsi NIC adalah peranti yang menyambungkan kabel jaringan dengan komputer dan juga peranti yang menyediakan pengalamatan secara fisik. Yang selanjutnya adalah kabel jaringan atau UTP. Kabel jaringan UTP adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari server ke switch atau hub dan lain-lain. UTP merupakan panjangan dari Unsealed Twisted Pair. Kabel jaringan juga sebagai perantara antara user dengan user yang lain dalam satu wilayah lokal. Kegunaan kabel UTP adalah kabel yang dirancang khusus untuk mengantarkan transmisi data dalam suatu jaringan komputer. Yang selanjutnya ada modem. Modem adalah kepanjangan dari modulator demodulator. Modulator adalah alat yang fungsinya mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa carrier dan siap untuk dikirimkan. Demodulator merupakan alat yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan bagus.
Modem menerima rangkaian pulsa biner dari periferal komputer, kemudian memodulasi karakteristik sinyal analog agar dapat disalurkan melalui saluran telepon atau kabel linus. Yang selanjutnya ada konektor. Konektor adalah penghubung antara kabel yang digunakan sebagai media transmisi dengan komponen di mana kabel tersebut akan dihubungkan. Fungsi konektor ada untuk menjaga transmitter maupun receiver atau mengirim dan menerima sinyal informasi dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah. Selanjutnya ada workstation. Workstation adalah perangkat komputer berspesifikasi tinggi yang dimanfaatkan untuk keperluan berat seperti perhitungan ilmiah atau perhitungan atau bidang teknik. Perangkat ini harus memiliki kabel untuk menghubungkannya ke jaringan, aplikasi software jaringan, dan kartu jaringan atau NIC. Workstation memungkinkan transfer data dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya ada hub. Hub sangat memengaruhi proses mempercepat koneksi antara komputer sehingga jika hub mengalami kerusakan maka seluruh jaringan komputer akan terputus dan juga terganggu. Fungsi hub adalah menerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Selanjutnya ada switch. Switch adalah sebuah perangkat keras komputer yang menghubungkan komputer hingga membentuk segmen jaringan. Switch bekerja pada lapisan data link. Cara kerja switch hampir sama seperti bridge, tetapi switch memiliki jumlah port yang banyak sehingga switch sering dinamakan multi-port bridge. Itu sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.